Bolehkah aku memelukmu, kekasih? Bian menoleh dengan cepat. Ditatapnya Nastiti, menggandeng putra sulungnya di ambang pintu. Mampir mas, ini Doni yang sudah bangun cari ayahnya, tutur Nastiti yang sudah berkeringat dingin. Doni cepat masuk, sudah malam, tita Risetia yang salah tingkah. Bian sedikit tersenyum. Sudah malam, Doni, itu Pak De bawakan kue, dimakan ya, pinta Bian. Ya Pak De, di dalam ada Pat. Nastiti dengan cepat membekap mulut putranya. Terima kasih Mas Bian, aku sama Doni ke dalam dulu, dingin. Seluruhnya lalu masuk ke dalam rumah. Baru kali ini Bian merasa iri dengan kehidupan orang lain. Arisete dan Nastiti sudah dikaruniai 2 orang anak. Mereka terlihat sangat bahagia. Sedangkan nasibnya dengan Marisa berbanding terbalik. Ikatan kuat yang dulu ia kira sanggup menggoyahkan semua rintangan, ternyata tidak lebih kuat dari selai rambut. Sekarang, bukankah seharusnya ia tidak memikirkannya lagi? Marisa bukan istrinya lagi, hanya sebuah kenangan pahit bila terus diingat. Hatinya sudah digenggam kawat berduri yang mengencang bila mengingat senyum Marisa. Ia kembali berandai-andai. Bila saja ego sebagai seorang pria tidak pernah muncul, mungkin saat ini mereka masih berpegangan tangan, saling melempar tawa, juga bahagia yang membuncah. Napasnya merindukan Marisa. Tia, kamu sudah siapkan presentasi yang kemarin kita bicarakan? Tanya Bian. Sudah Pak, jawab Tia dengan tetap menyelaraskan langkah Bian. Saya periksa terlebih dahulu. Pastikan semuanya sesuai dengan rencana, sebab klien kita yang satu ini sangat potensial, seru Bian. Baik Pak, jawabnya bersemangat. Oh iya, kapan jadwal pertemuannya dilakukan? Saya harus catat. Bian meraih buku agendanya dari tas, kemudian membuka satu persatu lembaran kertas dan matanya terhenti pada sebuah amplop yang terselip di sana. Ada apa Pak? Tanya Tia pelan. Ini amplop apa ya? Bian menunjukkan amplop itu pada Tia. Maaf Pak, saya juga kurang tahu. Ah, sudahlah. Jadi tanggal berapa jadwal pertemuannya? Tanya Bian lagi sembari membuka pintu ke ruangannya, lalu meletakkan amplop itu di meja. Hari berlalu. Bian kembali menenggelamkan diri dalam rutinitas bisnis. Terkadang hatinya bertanya, untuk apa bekerja terlalu keras? Ia memejamkan mata, sesekali memijat pelan kening, lalu mengangkat gagang telepon di sampingnya, menekan tombol yang terhubung pada sekretarisnya. Tia, mana dokumen yang harus saya lihat? Tanya Bian. Tadi saya taruh di meja Bapak, di tumpukan amplop coklat, jawabnya. Oh, ya udah, saya cari dulu, terima kasih. Balasnya kemudian meletakkan kembali gagang telepon. Ia mengangkat dokumen-dokumen itu. Mata Bian langsung tertuju pada sebuah amplop yang tidak sengaja terjatuh. Diraihnya perlahan. Ia yakin tidak pernah memiliki amplop putih lusuh seperti itu. Perlahan Bian menyobek ujung amplop itu. Dibukanya salah satu lembaran surat yang berisi keterangan hasil pemeriksaan medis. Beberapa kolom angka juga istilah medis membuatnya mengernyit. Entah mengapa bisa amplop ini ada di ruangannya. Tangannya seketika gemetar saat membaca kesimpulan hasil pemeriksaan yang bertuliskan. Hasil angka menunjukkan bahwa spesimen sampel terduga ayah cocok dengan alel paternal dari anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan probabilitas terduga ayah sebagai ayah biologis anak adalah 99%. Oleh karena itu, terduga ayah tidak dapat disingkirkan sebagai ayah biologis anak. Nama pasien anak Andika Patar Sujarmoko. Nama terduga ayah Rakabian Sujarmoko. Nama ibu biologis Marisa Aprilia Yuswandari. Sekali lagi seluruh tenaga dalam tubuhnya seakan menghilang. Ia menyandarkan diri, menahan sesak teramat dalam. Sejenak kembali membuka mata untuk membaca satu lagi surat yang tersisa. Surat dengan goresan pena mantan istrinya.
Bulir bening kembali menetes dari kedua pelupuk mata. Napasnya sungguh terasa sesak. Dengan gemetaran ia meraih ponselnya, mencari nama yang selalu dirindukan. Berulang kali mencoba menghubungi Marisa, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba untuk tetap sadar, melangkah gontai, beberapa kali terjatuh, tetapi harus terus berusaha keluar dari ruangan. Pandangannya berpendar, sungguh napasnya tersengal hebat, seakan seluruh otot-otot raganya tidak mampu lagi menopang. Pak Raka Bian, Tia bergegas membantu Bian bangun. Bian diam 1000 bahasa, hanya seduh sedan yang keluar dari bibirnya. Tetap memaksa turun melalui lift. Tia dan beberapa karyawan tampak panik melihat Bian berjalan terseok-seok, tetapi menolak untuk diberikan bantuan. Di puncak kepanikan Tia histeris sembari menghubungi Arisetia. Sungguh ketakutan menatap Bian yang seakan sekarat. Bian menyandarkan tubuhnya pada dinding dengan kuat, meremas dadanya sendiri. Pak, Bapak kenapa? Tia menatap jauh ke dalam mata atasannya yang penuh air mata, juga keputusasaan. Bian kembali menampik lengan Tia, terhuyung pelan, berjalan di lobi sembari menangis terseduh-seduh. Dengan cepat, hampir semua orang yang ada di sana ikut menghubunginya. Ia menatap wajah semua orang yang menghujamnya. Mendengar semua bisikan itu, kepalanya menunduk, sudah menutup kedua telinga. Tetapi bisikan itu terdengar makin menggila. Hingga pada akhirnya ia menyerah, jatuh bersujud. Kepalanya dahulu tegak memandang Marisa yang pernah diperlakukan secara hina di depan semua orang, kini menyentuh lantai yang dipijak oleh semua, meneriakkan kegetirannya pada bumi. Lucy juga Arisetia bergegas mendekati Bian. Mas, ada apa mas? Tanya Arisetia yang cemas melihat Bian menangis terseduh-seduh tanpa sebab. Aris, di mana mbakmu? Di mana dia? Lirih Bian. Siapa mas? Marisa, di mana dia? Bian mencengkram erat lengan Arisetia. Katakan Aris, di mana Marisa? Di mana dia? Jeritnya sekuat tenaga. Sudah hampir 1 jam lebih Samuel menatap Erika yang bercengkrama ria dengan seorang anak perempuan cantik di pelataran rumah. Erika tampak lebih berbinar-binar. Dia sudah menikah kembali dengan seseorang yang bisa menghargai cintanya. Hampir 9 tahun lamanya Samuel membuang arti kata cinta. Ia tidak akan meminta Erika ataupun Abik untuk kembali. Bahkan hanya sekadar meminta maaf saja juga terasa tidak mampu. Sampai kapanpun ia tidak akan pernah termaafkan lagi. Abi sudah tumbuh besar, anak kandungnya, anak yang jelas-jelas adalah darah dagingnya. Selama ini Samuel membuat masa indah hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan mustahil. Sejak memandang Patar untuk pertama kali, Samuel sadar sekaligus yakin kalau anak lelaki itu adalah milik Bian. Ia memandang wajahnya sendiri di cermin spion. Wajahnya yang sombong telah menua. Teringat kembali semua ucapan terakhir dari Marisa yang seakan mengutuknya. Ia sudah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dapatkan lagi. Sebuah keluarga dan cinta. Samuel menunduk. Tangisnya perlahan terdengar makin kuat. Tidak ada yang menang dalam pertaruhan ini. Bahkan ia sudah menghancurkan hidup wanita yang sebenarnya ingin dilindungi, yaitu Marisa. Nastiti berulang kali menyeka air mata. Selama ini kami memang tetap berhubungan dengan Mbak Risa juga Patar. Almarhumah ibu selalu mengingatkan kami untuk membawa sosok Mas Bian dalam tumbuh kembang Patar walaupun belum bisa dalam arti yang sebenarnya. Tutur Nastiti sembari memberikan sebuah kotak pada Bian. Kotak berisi foto-foto Patar juga Mbak Risa tambahnya. Tangan Bian tak sanggup menyentuh potret-potret itu. Air matanya seakan tidak bisa berhenti mengalir. Mbak Risa cuma 1 tahun tinggal di alamat itu. Setelah itu, dia beli 1 rumah sederhana gak jauh dari sana. Hanya saja aku kurang tahu alamat jelasnya, ungkap Arisetia.
Bian tidak sanggup berkata-kata, bibirnya gemetar menahan perih. Sudah beberapa bulan ini Mbak Risa nggak bisa dihubungi. Kami memang berencana untuk pergi ke Semarang bulan depan. Tapinya beberapa hari yang lalu Patar datang diantar Tamara. Bian menegakkan kepalanya saat mendengar kalimat terakhir dari Adi Setia. Patar datang ke sini, diri Bian. Ya mas, sebenarnya yang malam itu manggil ayah itu Patar, bukan Doni, sesal Nastiti. Seharusnya malam itu mereka mempertemukan Patar dengan Bian, apapun resikonya. Astagfirullah, Bian menjerit kencang, berkali-kali memukul kepalanya sendiri. Hatinya remuk redam, terasa lebih perih dari sebelumnya. Berbekal alamat yang dahulu diberikan oleh Mika, hari itu juga Bian memutuskan untuk pergi ke Semarang. Ia menggenggam erat surat dari Marisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia mengerti. Hari ini, detik ini juga ia akan memohon agar Marisa mau pulang ke Jakarta. Bila perlu akan bersujud di kaki Marisa. Assalamualaikum, ucap Bian di depan sebuah rumah bercat putih bersih dengan berbagai tanaman hias berjejer rapi di halaman. Waalaikumsalam, gembor yang dibawa Mika jatuh seketika saat menatap wajah Bian. Dengan segala kerendahan hati juga rasa hina, Bian perlahan mendekati Mika. Bian tidak sanggup meneruskan kalimatnya. Mika tersenyum lembut, pelan-pelan menepuk pundak Bian. Iya, saya paham, sebentar. Tamara, panggilnya. Seorang gadis muncul dari dalam rumah. Iya bu. Tamara menatap Bian dari ujung kepala hingga kaki. Wajah yang selalu dia lihat hanya dalam potret yang begitu dibanggakan Marisa. Ambil kunci rumah Mbak Risa, ayahnya Patar datang, titahnya. Tamara menghujam Bian dengan benci lalu menuruti perintah ibunya. Padahal ia berharap surat itu tidak pernah dibaca oleh pria itu. Ia tahu betul betapa berat perjuangan Marisa untuk bisa jauh dari pria itu, betapa sulit hidup tanpa pria itu. Ibu pergi dulu, nanti kalau Patar sudah pulang sekolah, tolong antar ke tempat Mbak Risa ya, pintanya lagi. Iya, jawabnya ketus. Mari pak, saya antar, ajak Mika. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan beraspal. Sesekali, beberapa penduduk menyapa ramah Mika, sementara Bian hanya mampu menunduk, kehilangan semua keangkuhan, juga rasa percaya diri. Setelah Marisa melahirkan, dia membeli rumah gak jauh dari sini, bersikeras ingin mengurus Patar sendirian. Marisa selalu menganggap bisa melakukan semuanya sendirian. Naib. Saya baru pindah ke Semarang beberapa tahun belakangan. Selama ini, Tamara dan Oma Anissa yang menemani Marisa, ujarnya. Bian hanya mampu terdiam, tidak punya keinginan selain bisa bertemu dengan Marisa, juga putranya. Sekian lama dia menunggu Anda datang menjemput, tetapi dia nggak punya keberanian untuk memberikan hal tes itu pada Anda atau siapapun termasuk saya, tambahnya. Walau sedari awal saya yakin kalau Patar adalah anak Anda, tambahnya. Setahun yang lalu kami sempat bertemu di pemakaman ibu saya, diri Bian. Iya, dia sering menangis lagi setelah itu. Sedetik dia membenci, sedetik kemudian menangis karena rindu. Beberapa bulan kemudian, Oma Anissa pergi untuk selamanya. Marisa semakin terpuruk. Bertahun-tahun lamanya, dia menimbang semua keputusannya untuk Anda, Patar juga dirinya sendiri. Bian berkali-kali menyeka air matanya. Langkah mereka berhenti pada sebuah rumah mungil dengan halaman yang cukup luas, dipenuhi beberapa pot berisi bunga mawar tak terawat. Mika membuka pintu depan lantas mempersilahkan Bian masuk. Bian tertegun menatap sebuah perabotan rumah tangga ditutupi kain putih. Hatinya makin terluka saat menatap potret dirinya yang sedang tersenyum tergantung di dinding ruang tamu. Ia menatap ruangan itu, semua perabotan juga pilihan warna dindingnya. Ini memang pilihan Marisa. Ada Marisa di setiap sudut rumah ini. Di mana Marisa? Kenapa semuanya ditutupi? Marisa pindah ke rumah lagi.
Mika menarik napas panjang lalu berusaha tersenyum. Assalamualaikum Marisa, aku datang bersama seseorang yang kamu tunggu, Rakabian Sujarmoko. Bisik Mika sembari berjongkok di hadapan sebuah makam yang tampak indah. Itu menjadi rumput tipis, juga berbagai macam batu-batuan pipi warna putih. Lelehan air mata membasahi kedua pipi Bian, hatinya menjerit. Menolak untuk membaca sebuah batu, bertuliskan nama seseorang yang amat dicintai. Jantungnya berdentum-dentum, bahkan tidak mampu bernapas, sesak, nyeri, tubuhnya seakan diimpit kebekuan. Setelah melahirkan, kondisinya nggak kunjung membaik. Marisa sudah berjuang untuk bisa bersama Anda lagi. Mungkin ini salah satu alasan mengapa dia belum juga sempat mengunjungi Anda di Jakarta. Tentu dia nggak ingin Anda hancur karena kehilangan dia lagi, lirih Mika. Tubuh Bian roboh. Sembari menangis, ia berteriak sekencang-kencangnya, kemudian memeluk pusara makam Marisa, mengusap batu nisan itu dengan tangan gemetaran, menjerit-jerit, meraung menyebut namanya. Seseorang yang sudah tidak akan pernah ia temui lagi. Mengapa maut yang pisahkan? Marisa, aku... Bian tidak bisa menahan sedu-sedan, tidak sanggup meneruskan kalimat yang patah di kerongkongan. Ia berusaha menarik napas panjang, tetapi sungguh yang terlontar dari bibirnya hanya suara serak panjang memilukan. Mika tidak sanggup menahan air mata, padahal ia sudah berjanji pada Marisa untuk menguatkan Bian. Mika juga tidak sanggup menjaga amanah yang diberikan Marisa untuk menyembunyikan semuanya, meminta tetap diam sembari menjaga Patar. Ia tidak tega menatap Patar yang sering melamun sembari memandang potret kedua orang tuanya. Mika meminta Tamara untuk membawa Patar kembali pada Bian, ayahnya. Marisa, jangan maafkan aku, jangan Marisa, jerit Bian berulang-ulang. Pak, sabar Pak, lirih Mika sembari mengusap punggung Bian. Mengapa Marisa, mengapa menghukum aku seberat ini, pekiknya. Ya Rob, cabutlah nyawaku sekarang, ya Allah. Bian tersengal oleh air matanya sendiri. Semua yang selama ini tidak bisa ia terima, hanyut terbawa sesal. Dia gak mau membebani semua yang sudah terlalu baik, juga mencintainya. Hanya itu, dia gak pernah benar-benar membenci Anda. Dia ingin sembuh lalu kembali pada keluarga Sujarmoko, jawab Mika. Bian mencengkram erat rerumputan di atas pusara Marisa. Ia ingin memeluk wanita itu sekali saja. Ayah. Bian memberanikan diri untuk menoleh. Kini ditatapnya seorang anak lelaki yang tersenyum lebar padanya. Seutas udara bisa ia hirup, namun paru-parunya tetap terasa kering. Ayah, panggilnya lagi seraya berlari memeluk Bian. Ayah sudah pulang kerja. Ayah sudah ketemu Mama. Kemarin Patar ke Jakarta sama Mbak Tamara, tapi katanya nggak boleh ketemu ayah, ocehnya. Bian mengangguk pelan, menyentuh wajah putranya dengan tangan gemetar, meneliti dengan seksama wajahnya. Hatinya kembali mengerut, tidak percaya dengan apa yang disentuhnya. Ayah, apa sekarang Patar boleh main sama ayah? Tanyanya pelan. Kata Mama, kalau Mama sudah sembuh, Patar boleh main sama ayah, tapi Mama malah pergi ke surga sama Oma. Anak sekecil itu pun tidak mampu menyembunyikan rasa sakitnya. Akankah ia bisa maafkan ayahnya? Bian mengangguk pelan, berusaha untuk melengkungkan senyum, menikmati hangat pelukan yang selama ini dirindukan. Berkali-kali menyeka air mata, kemudian menatap langit senja, berharap bisa sedikit menghentikan tangis. Berkali-kali juga mengerjapkan mata, menatap lurus ke arah pohon Kamboja. Tangisnya tidak kunjung reda, ia melampiaskan semua pada dada anak itu. Akan tetapi, tiba-tiba desir dingin membuatnya bisa menegakkan kepala. Semilir angin menuntunnya menatap bayang seseorang yang dirindukan. Entah ini hanya hayalan belaka atau nyata. Ditetapnya Marisa mengenakan pakaian serba putih, juga selendang tipis menutupi kepalanya.
Dia tersenyum lembut, melambaikan tangan sebelum perlahan menghilang. Marisa, Bian melepaskan pelukannya, menciumi seluruh wajah Patar. Patar, maafkan ayah, dirinya. Patar mengangguk, pelan, lalu kembali memeluk Bian erat-erat. Sebuah janji ia ukir kembali, janji tidak akan berpisah lagi. Kini Bian mengadahkan kepala. Langit senja yang akan menjadi awal mimpi barunya, satu kebahagiaan yang disisakan Marisa. Selesai. Mas, apa kabar? Alhamdulillah, akhirnya aku bisa lihat kamu sehat-sehat saja. Walaupun kita bertemu dalam kondisi berduka, aku harap kamu bisa mendengarkan jeritan hatiku yang meminta untuk dipeluk kamu. Mas, aku kangen kamu. Aku kangen masakin kamu. Aku kangen siapin baju buat kamu. Aku kangen dengan ocehan gombal kamu. Dan aku kangen dengan semua yang ada sama kamu. Mas, maafin aku karena bertahun-tahun lamanya belum bisa kembali pulang bersama anak kita. Aku berjuang agar kita bisa berkumpul lagi. Sudah sekian lama kita saling menghukum diri sendiri. Cukup rasanya saling berduka seperti ini. Mungkin saat kamu membaca surat ini, kita sudah gak bisa lagi saling menyentuh. Maafkan aku karena terlalu naif. Maafkan aku yang merasa begitu sakit saat menerima surat perceraian kita dari pengadilan. Maafkan aku yang merasa begitu perih saat menerima kenyataan bahwa Patar gak bisa diasanin kamu. Maafkan aku yang gak mampu untuk jujur sedari awal. Maafkan aku yang menyembunyikan Patar. Patar, tumbuh dengan sosok ayah yang hanya bisa aku ceritakan tanpa mampu membawamu bertemu dengannya. Tetapi anak kita persis sekali seperti kamu. Bawel, pintar, baik. Tolong jaga dia. Aku gak bisa lagi membimbingnya. Aku serahkan dia padamu, Mas, ayahnya. Bimbing dia untuk bisa menjadi sepertimu, seorang lelaki yang bisa mencintai, menghormati, menghargai martabat kehormatan keluarga, diri sendiri juga pasangannya kelak. Aku merindukanmu, Mas, mencintaimu lebih dari yang kamu tahu. Aku gak pernah menyesali semua yang terjadi di antara kita. Mungkin ini cara Allah untuk kamu terbiasa jauh dariku. Maafkan aku dan semua yang terjadi, termasuk dirimu sendiri, Mas. Aku titipkan satu kebahagiaan kita. Aku kembalikan senyummu. Patar adalah bukti cinta kita akan tetap hidup. Aku selalu mencintaimu, sekarang, besok, dan selamanya. Kekasihmu, Marisa. Tamat.